Ada 3 tahap dari seseorang berproses keluar dari kesusahan hati, pergumulan jiwa, dan perkabungan perasaannya. Proses-proses ini adalah sesuatu yang lumrah dan sangat wajar terjadi ketika seseorang ditimpa kemalangan, ditimpa kebangkrutan atau kegagalan hidup yang berat, beban yang menindih dan mengikatnya. Tahap yang pertama adalah pada saat di mana seseorang awal mula tertimpa musibah atau bencana, kehilangan orang yang dikasihi. Ini adalah tahap di mana dia berpusat kepada dirinya sendiri. Dan di situ bisa jadi dia menangisi dirinya, dia mengasihani dirinya sendiri, dia merasa betapa terluka dan hancurnya hidupnya. Tahap ini adalah tahap duka cita yang memang tidak nyaman sekali untuk seseorang jalani. Dan pada saat ini ada masa naik turun di mana dia merasa mulai bisa menerima, tetapi lalu dia juga masih menolak akan realita kejadian yang menimpa hidupnya. Dan pada tahap yang pertama ini pula, seseorang ketika berpusat kepada dirinya sendiri bisa muncul sebuah perasaan di mana betapa malang nasibnya, hancur dan habis-habisan. Namun tahap yang kedua adalah tahap dia mulai keluar dari dirinya sendiri. Mulai pandangannya yang tadinya sempit melihat kepada nasib dirinya, pada saat itulah orang beriman melihat kepada Tuhannya. Melihat kepada pengharapan yang dia butuhkan. Melihat kepada pertolongan dari luar yang dia sangat dambakan untuk bisa membenahi hidupnya dan memulihkan jiwanya. Tahap kedua ini adalah tahap pemulihan di mana seseorang mulai merangkak bangkit lagi untuk bisa menjalani kehidupan hari lepas hari lagi. Dan tahap ketiga adalah tahap di mana pandangannya sudah mulai menjadi lebih luas. Melihat kepada sekelilingnya, melihat betapa apa yang dia pikir selama ini pergumulan hidupnya itu menyempitkan pikirannya, maka kali ini dia mulai memperluas cakrawala pemikirannya, mulai melihat bahwa apa yang terjadi itu walaupun pahit, sesungguhnya merupakan satu obat yang manjur untuk pendewasaan jiwanya. 3 tahap ini adalah 3 tahap yang sering kali dialami seseorang dalam masa berproses untuk menerima duka cita, kegagalan, musibah, dan bencana yang menimpa hidupnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang mengambil masih dari Ratapan pasal 3, kali ini ayat yang ke-31 sampai yang ke-33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Bila membaca kitab Ratapan yang pernah saya katakan ini merupakan sebuah ungkapan kepedihan hati Nabi Yeremia yang melihat hancurnya Yerusalem, kota suci tempat ibadah orang Yahudi waktu itu, begitu pula dibuangnya bangsa Israel ke Babel dan habis-habisan mereka dan betapa menderitanya mereka. Dan karena itu kitab ini diberi nama kitab Ratapan. Kalau kita melihat Ratapan pasal 3 yang pernah saya katakan sebagai titik balik dari kitab ini, dari 5 pasal yang ada, pasal 3 terletak di tengah-tengah atau menjadi sentral dari kitab Ratapan ini. Dan kitab Ratapan pasal 3 ini juga dibagi menjadi 3 bagian yang sebenarnya ini sama dengan 3 tahap yang tadi saya katakan. Yaitu tahap yang pertama dalam ayat 1 sampai yang ke-18, ini tahap di mana Yeremia itu sedang berpusat kepada dirinya. Karena itu banyak keluhan tentang dirinya, betapa dia dihancurkan, betapa dia dirobek-robek, betapa dia betul-betul menjadi sasaran anak panah Tuhan, dan dia juga kemudian menjadi tertawaan. Semua berpusat kepada dirinya sendiri. Namun merangkak maju di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-39, ini adalah tahap di mana
Yeremia dalam kitab Ratapan ini mulai melihat kepada Tuhan. Wawasannya mulai menjadi terbuka dan melihat ada Tuhan yang berkuasa menopangnya. Ada kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Ada Tuhan yang menjadi sandaran pengharapannya. Dan tahap yang ketiga adalah mulai ayat 40-66. Itu merupakan satu tahap di mana lebih luas lagi cakrawala atau wawasan pemikiran Yeremia itu makin terbuka. Mulai dia bisa bersaksi, bahkan mengajak rekan-rekan sebangsanya untuk datang kepada Tuhan, mulai kembali bersosialisasi dengan baik. Dan ayat 31-33 ini ada di tahap kedua dari duka cita dan ratapan Yeremia. Satu bagian ayat 31-33 ini memberitahukan kepada kita tentang sebuah kebenaran tentang bagaimana Tuhan yang juga bisa bertindak dengan tegas, tapi dalam ketegasannya itu ada karakter tersendiri. Tindakan di mana Tuhan mengucilkan atau boleh dikatakan Tuhan membuang, waktu itu Israel sedang dibuang ke Babel. Begitu juga mendatangkan susah, dalam ayat 32 dikatakan Tuhan juga mendatangkan kesusahan buat umatnya. Bukan berarti bahwa kalau Tuhan mengasihi dia tidak pernah membuat kita susah, tapi dia juga bisa mendatangkan susah. Begitu juga membuat risau anak-anak manusia. Kita juga bisa mengalami ditindas oleh Tuhan. Ini semua adalah sebuah realita yang dialami umat pilihan Tuhan. Bahwa tindakan Tuhan membuang, menyusahkan, merisaukan, dan menindas anak-anak yang dikasihinya itu adalah dengan satu maksud untuk membentuk mereka dan bertobat kembali kepada Tuhan. Namun karakteristik penindasan dan ketegasan Tuhan ini ditekankan dalam ayat 31-33. Bahwa itu dilakukan Tuhan tidak untuk selama-lamanya. Dan kalaupun ia membuat kita susah, itu justru dia juga menyayangi. Setelah dia membuat kita susah, dia menyayangi kita menurut kasih setianya. Dan juga dengan satu catatan penting, Tuhan tidak rela sesungguhnya. Dia tidak tega untuk menindas dan merisaukan anak-anak manusia ciptaannya. Ini yang menjadi karakteristik ketegasan Tuhan, menandakan kasih sayangnya yang ajaib. Dengan kata lain, karena kasih sayang Tuhan yang besar itu, Tuhan tidak sampai hati membiarkan kita umatnya berlama-lama mengalami susah dan risau hati kita. Tuhan tidak sampai hati karena dia sesungguhnya ingin menggapai hati kita. Dia sesungguhnya ingin mencapai dan meraih hati kita. Dengan upayanya yang tanpa henti mau meraih hati kita yang sedang capai dan tidak berdaya. Yang sedang lelah dan tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melangkah. Tujuannya adalah jelas. Tuhan menggapai hati kita untuk memberikan kepada kita hati yang penuh damai. Dan damai itu baru tumbuh ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Inilah maksud tegas Tuhan. Bila Tuhan bertindak tegas dengan seolah membuang kita, membuat kita terkucilkan, membuat kita susah, membuat kita risau, membuat kita tertindas, itu semata adalah untuk satu kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan, agar hati kita diliputi damai. Damai yang berangkat dari hati yang mau menaruh seluruh pergumulan kita, perasaan tertindas kita, segala macam kerisauan kita dan kesusahan kita percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan dari tindakan itulah maka damai Tuhan akan dicurahkan menjadi lebih efektif. Dia akan menyentuh hati kita. Ini yang harus kita garis bawahi dan ingat. Tuhan tidak sampai hati membuat kita susah, tetapi dia mau mencapai hati kita, menggapai hati kita yang capai, agar beroleh damai oleh percaya kita kepada Tuhan. Mari serahkanlah hatimu, biar damai Allah meliputi dan melingkupi hidupmu, sambil engkau tetap percaya kepadanya. Dia bertindak tidak gegabah, tapi dia ingin mengembalikan kita kepada hidup yang selalu menyembah Tuhan. Selamat berserah lagi.
Amin.